Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum beraktivitas pagi hari ini, saya ingin menyambung bincang-bincang kita tentang path to peace in life, jalan menuju kepada ketentraman hidup. Ini adalah bahagian keempat dari bincang-bincang kita, dan dasar perbincangan kita ini ada pada kata fokus, dan kita terjemahkan bahwa fokus dalam agama Islam itu adalah tauhid, sehingga tauhid juga disebut sebagai al-ikhlas, seperti dalam surah al-ikhlas pada surah nomor 114 dari Al-Quran. Salah satu wujud daripada fokus atau bentuk fokus kita dalam hidup ini adalah kiranya kita jangan terlalu banyak terganggu oleh proses-proses yang terjadi. Proses ini adalah bagian dari dinamika kehidupan, dan kewajiban kita sebagai manusia adalah menjalani proses. Kita berjalan, dijalani dengan baik dan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin dalam istilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh itqan. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ketika melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan penuh itqan. Ya. Dan kata itqan itu kira-kira bisa terjemahkan dengan kata being professional, ya, dengan kesungguhan dan keikhlasan, ya, dengan ilmu, dengan kepakaran, ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya kita melalui proses-proses dalam kehidupan kita ini tidak dengan semraut, ya, tapi kita lakukan dengan penuh pertimbangan, penuh hati, dan tentu hati yang kita maksud dalam bahasa agama yang lain dengan penuh keikhlasan, ya, dan pada saat yang sama melakukan dengan cara yang terbaik. Hasilnya itu adalah sebuah mimpi. Kita semua tentu ingin hasil yang positif, hasil yang baik. Tapi kita jangan sampai terganggu dengan mimpi-mimpi terhadap hasil itu. Karena toh pada akhirnya semua kita sadar bahwa bukan kita yang menentukan hasil akhir dari sebuah ikhtiar atau sebuah proses yang kita jalani. Tapi yang menentukan itu adalah Dia yang mengatur kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karenanya, dalam proses yang kita jalani ini, kita tentunya tidak perlu negatif terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Jangan kita negatif karena kebetulan belum berhasil, atau sebaliknya jangan kita overjoyed, ya, bergembira berlebihan seolah lepas kendala atau kendali hanya karena kita sudah merasa sukses. Padahal kesuksesan yang kita maksud itu belum tentu itulah kesuksesan sejati yang kita inginkan. Karena kesuksesan apapun yang kita dapatkan dalam dunia ini, itu adalah kesuksesan sementara. Tidak ada orang misalnya yang berbisnis dan bercita-cita untuk mendapatkan 100 miliar dolar. Kemudian mendapatkan 100 miliar dolar itu lalu merasa bahwa itulah akhir dari kesuksesan. Ternyata itu bagian dari proses. Semakin banyak orang memiliki di tangannya, terkadang justru semakin ingin melakukan sesuatu agar apa yang ada di tangannya itu bertambah lagi. Karena dunia ini tiada ujungnya, sampai pada akhirnya kita mengatakan goodbye. Selamat tinggal wahai dunia, dan kita kembali kepada asal kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan oleh karenanya, sekali lagi, fokus ini salah satunya adalah jangan terdistraksi, jangan terganggu. Jangan apalagi membangun asumsi-asumsi, pemikiran-pemikiran negatif terhadap proses yang terjadi. Kalau kita merasa gagal pada satu langkah, maka percayalah bahwa langkah kedua masih ada kesempatan. Kalau langkah kedua juga gagal, percayalah langkah ketiga adalah peluang yang terbuka untuk kita. Kenapa dalam pandangan teologi Islam, dalam pandangan akidah dan keyakinan Islam, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama, ya, bukan di belakang, tapi bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Maka setiap kali ada kesulitan, ada apa yang kita anggap sebagai kegagalan, maka percayalah bahwa ada di balik dari itu tersembunyi sebuah kesuksesan untuk kita semua. Ini menjadikan kita tenang dalam hidup. Saya kira demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.